5 fakta ular gibuk yang gigitannya banyak memakan korban. Calloselasma rhodostoma atau yang biasa disebut ular gibuk adalah ular dari keluarga Viperidae yang umum ditemukan di Indonesia khususnya Pulau Jawa. Ular ini kerap mendiami hutan, daerah kering atau kebun. Biasanya ular gibuk akan bersembunyi di sela-sela batu, di bawah kayu kering atau di bawah daun kering. Karena kebiasaannya yang suka bersembunyi itulah ular ini sulit ditemukan jika kamu tidak teliti. Ular gibuk juga punya kamuflase sempurna dengan warna coklat dan pola segitiga yang sangat mirip dengan dedaunan kering. Ukurannya juga cukup kecil, namun ular ini jadi ular yang ditakuti karena kekuatan bisanya. Bahkan ular gibuk jadi ular yang banyak memakan korban, entah itu korban luka atau korban meninggal. Biasanya gigitan ular gibuk akan menyebabkan pembusukan, pembengkakan, hingga kematian. Ular gibuk memang berbahaya, namun ia juga punya beberapa fakta mencengangkan yang akan dibahas di video ini. Satu, gigitannya mampu membunuh manusia. Ular gibuk adalah ular berbisa tinggi yang cukup berbahaya. Gigitan ular ini mampu menyebabkan banyak komplikasi pada tubuh manusia. Bengkak, rasa sakit, kerusakan jaringan parah, sampai kematian adalah beberapa hal yang terjadi jika ular ini menggigit manusia dewasa. Di beberapa negara gigitan ular gibuk sangat sering terjadi. Bahkan di Malaysia bagian utara ular ini jadi tersangka atas 700 kasus gigitan ular tiap tahunnya. Bisa yang terkandung di dalam tubuh ular ini sendiri adalah bisa hemotoksin yang secara umum menyerang sel darah merah. Namun untungnya antibisa untuk gigitan ular ini sudah tersedia dan diproduksi oleh Bio Farma. Antibisa tersebut merupakan antibisa polivalen yang artinya bisa digunakan untuk menangani gigitan beberapa jenis ular. Gigitan ular gibuk Calloselasma rhodostoma, kobra Jawa, Nejas putatrix, dan ular welang, Bungarus fasciatus, dapat ditangani menggunakan antibisa tersebut. 2. Punya kemampuan kamuflase yang luar biasa. Ular ini sangat sulit ditemukan di alam liar. Hal ini bukan karena populasinya yang menyusut, namun karena kamuflasenya yang sangat luar biasa. Ia punya tubuh dengan warna dasar coklat, coklat muda atau coklat kemerahan. Selain itu tubuhnya juga dihiasi pola segitiga berwarna hitam atau coklat tua di bagian atas tubuhnya. Jika dilihat pola segitiga tersebut mirip dengan bentuk daun-daun kering. Kombinasi warna dan polanya tersebut sangat efektif untuk bersembunyi di dedaunan kering atau kayu yang sudah mati.
Ditambah lagi ular ini sangat jarang bergerak dan biasanya hanya akan berdiam diri khususnya di siang hari. Ia hanya sedikit mengangkat kepala untuk mengawasi kondisi sekitar. Jika ada pengganggu atau mangsa yang lewat barulah ular gibuk akan menyerang. Dengan cara menggigit atau mengusir pengganggu dengan menggerakkan ekornya dan memipihkan tubuhnya. Karena itu kehati-hatian sangat diperlukan jika kamu sedang berada di habitat ular ini. Tiga, merupakan jenis ular viper. Ular gibuk merupakan ular dari famili Viperidae atau biasa disebut sebagai ular viper. Lebih spesifiknya lagi ia masuk dalam subfamili Crotalinae atau pit viper. Crotalinae punya satu keunikan, yaitu mereka punya organ pendeteksi panas yang terletak di antara mata dan lubang hidung. Organ tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi naik turunnya suhu di sekitar mereka. Dengan begitu ular gibuk dapat dengan mudah mendeteksi mangsa atau predator. Sebagai ular viper, ular gibuk juga punya ciri khas viper, yaitu kepala berbentuk segitiga dan taring bisa panjang melengkung yang bisa ditekuk. Taring tersebut mampu menyuntikkan bisa dalam jumlah banyak sekaligus membantu ular gibuk saat menelan mangsa berukuran besar. Beberapa spesies ular viper yang memiliki kekerabatan dekat dengan gibuk diantaranya adalah Trimeresurus albolabris, Protobothrops maulanensis, dan Lachesis muta. 4. Tersebar luas di Asia Tenggara. Secara umum ular gibuk juga dikenal sebagai Malayan pit viper atau viper Malaya. Dan seperti namanya ular ini dapat ditemukan di daerah Malaya dan sekitarnya. Nepal, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Myanmar yang menjadi daerah yang dihuni ular ini. Ia merupakan ular yang menghuni area tropis yang panas dan punya curah hujan tinggi serta memiliki banyak hutan hujan tropis yang lebat. Habitat ular gibuk sendiri cukup bervariasi, ia bisa ditemui di hutan lebat, hutan bambu, area pertanian, dan kebun. Biasanya ular ini akan mendiami area yang banyak dihuni oleh hewan pengerat seperti tikus yang merupakan makanan utamanya. Strategi berburunya tak jauh berbeda dengan ular viper lain di mana ia akan menunggu mangsa dengan tenang sembari mengubur diri di daun atau ranting kering. Setelah mangsa mendekat barulah ular ini akan menyerang dengan kecepatannya yang luar biasa. 5. Panjang maksimalnya tidak mencapai 1 meter. Ukuran ular ini tidak terlalu besar, panjang maksimalnya saja hanya sekitar 91 cm. Biasanya individu betina punya panjang yang melebihi individu jantan dengan panjang rata-rata individu jantan yang ada di kisaran 76 cm. Badannya pendek dan berisi, kepalanya segitiga dan ekornya pendek. Ekor pendek yang ia miliki adalah bentuk adaptasi sebagai ular terestrial. Ekor pendek tersebut juga membuat ular ini kesulitan bahkan hampir tidak bisa memanjat pohon. Dengan badan pendeknya tersebut ular ini juga tidak bisa berjalan dengan cepat. Kecil-kecil cabai rawit mungkin adalah sebutan yang sempurna bagi ular berwarna coklat ini. Ular ini memang tidak bisa kabur dengan cepat, ukurannya juga tak seberapa besar namun ia jadi ular yang sangat berbahaya bagi manusia. Bahkan kamuflasenya yang sangat sempurna sangat mengerikan karena ia jadi sulit dideteksi. Untungnya antibisa untuk gigitan ular gibuk sudah tersedia sehingga korban jiwa dapat diminimalisir. Walau begitu bukan berarti kamu bisa santai jika digigit oleh ular ini. Saat bertemu dengan ular gibuk kamu tetap harus berhati-hati, jangan mengganggunya dan jangan sampai tergigit.